Shalom, semangat pagi. Puji Tuhan, mantap. Baik. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan semangat yang baru. Amin. Berarti tidak boleh loyo. Amin. Karena Tuhan baik. Satu semester kita boleh jalani dan tiba pada saat ini ketika jemaat Chapel melihat di depan kita ada Pak Simon, ada Pak Aldo, ada Pak Randy, ada Pak Musa. Itu tandanya berarti kita sudah ada di akhir semester. Karena munculnya cuma satu kali saja di akhir semester. Nah itu semua karena perkenanan Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu menyayangi kita sehingga kuat dan sehat masih dianugerahkan kepada kita. Dan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan? Maka di dalam ibadah penutupan semester genap kita tahun ajaran 2024-2025 ini yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyukakan hati Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menyukakan hati sesama kita? Sudahkah kita saling menyapa dan memberikan semangat buat sesama kita? Belum? Saya yakin belum, karena pasti baru ada yang bangun, tiba-tiba kaget, oh sudah jam 7:30. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Boleh silakan, mau disenggol, mau dicolek juga boleh, kiri kanannya. Katakan, kamu luar biasa, kamu hebat. Ya, karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Raja di atas segala raja, yang maha kuasa dan maha mulia. Oleh itu kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhanlah yang layak untuk dipuji dan disembah oleh semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Kita angkat satu pujian yang manis. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala
dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kudus, Allah yang layak kami sembah. Ini kami anak-anak-Mu Bapa yang datang di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan rahmat yang baru setiap hari. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersehati bersama, memiliki kerinduan yang sama untuk hadir di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Maka dari itu ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini. Dari awal berjalannya ibadah ini, pertengahan hingga nanti pada akhir ibadah ini, biarlah semuanya boleh jadi hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dari Allah. Dia yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, yang menahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu pujian manis menyatakan nama terindah di sepanjang masa, yaitu nama Allah, Aba, yang kita panggil Dia sebagai Bapa. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang baik. Silakan dipersilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan menghadap Tuhan, namun sebelumnya mari saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama kita mengakui segala dosa kita. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Bapa. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat.
Sebab dekatlah Bapa kepada orang yang hancur hatinya dan menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sadar kami telah berdosa, tidak hanya kepada sesama kami, terlebih kami telah berdosa kepadamu, lewat pikiran kami, lewat perkataan, bahkan lewat perbuatan kami. Sesungguhnya ya Bapa, kami ini tidak layak. Oleh sebab itu ya Bapa, saat ini kami tunduk hadir di hadapan-Mu untuk memohon ampun. Sudi kiranya Bapa mengampuni kami, menghapuskan segala pelanggaran kami. Bersihkanlah dan baharuilah hidup kami. Amin. Meresponi pengakuan dosa kita pada pagi hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengangkat pujian bersama-sama yang menyatakan lebih dekat padamu. Dengan sikap doa mari kita menyatakan lagu ini. Sebagai umat yang percaya dan dikasihi Kristus, mari saya mengundang kita untuk berdiri kembali. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Baiklah, dengan hati dan mulut kita nyatakan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Masih semangat memuji dan membesarkan nama Tuhan?
sebagai satu kesatuan yang penuh kasih bersama saudara seiman, mari kita nyatakan betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya dan betapa eloknya jika kita hidup di dalam suatu persekutuan, di dalam satu kesatuan yang penuh kasih dan mesra. Amin. Oh, betapa indahnya dan eloknya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Berurapan Harun yang kejam hujan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Selamat bersama diberi Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kita ulang ya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Berurapan yang kepala yang kejam hujan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Memang yang namanya bersekutu itu indah, bersatu itu indah. Tidak ada yang tidak indah di dalam suatu persekutuan, di dalam suatu persatuan. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita karena Tuhan telah menyatukan kita pada pagi hari ini, sebagai bentuk sukacita kita juga, mari kita nyatakan itu semua dalam pemberian kasih kita. Kita akan menjalankan pundi-pundi persembahan. Sambil pundi-pundi dijalankan, kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian kemenangan iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan
kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini yang begitu indah yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam persekutuan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami sebagai bentuk ungkapan syukur dan sukacita hati kami. Biarlah Bapa Engkau memberkati penata layanan dari persembahan ini di tempat ini. Biarlah semuanya boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang telah memberi pada pagi hari ini. Berikan kami sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Buceset Tuhumuri MTH. Namun sebelum kita masuk di dalam perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan ini, mari saya undang lagi kita untuk berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan nyanyian yang menyatakan seperti rusa rindu sungaimu. Demikian juga kita merindukan kebenaran firman Tuhan untuk dibawakan pada pagi hari ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kiranya semua pujian dan penyembahan kami berkenan di hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan buat kami pagi hari ini.
supaya dengan firman Tuhan ini kami dikuatkan, diteguhkan, terus setia melayani Tuhan, dan siap untuk bertemu dengan Tuhan waktu Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat pagi untuk kita semua. Tema kita semester ini menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan ini bisa punya dua pengertian. Tuhan akan datang pada kali yang kedua seperti yang dijanjikan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan juga bisa datang di awan-awan berdasarkan pertama Tesalonika pasal yang keempat. Tetapi kedatangan Tuhan juga bisa terjadi sekarang buat saya. Kalau kita membuka setiap hari waktu pagi, kita buka WA, berita yang paling banyak adalah Bapak ini, hamba Tuhan ini, anak Tuhan ini dipanggil oleh Tuhan. Tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tema kita sehubungan dengan menantikan kedatangan Tuhan, tema yang diberikan oleh Majelis Chapel untuk kita renungkan, yaitu bersiap menyambut kekekalan, bersiap menyambut kekekalan. Bersiap itu sebenarnya harus terjadi setiap saat. Karena menurut Mazmur 90, waktu Tuhan memanggil seseorang, dia tidak tanya, tidak beritahu lebih dahulu kapan dia panggil kita. Jadi bersiap menyambut kekekalan ini sebenarnya kita harus siap setiap saat di dalam kehidupan kita. Apalagi seperti umur saya itu bukan lagi siap itu, sudah menantikan SK-nya keluar. Ya, kalau Pak Simon, Ibu Tri ya mungkin agak lama sedikit ya. Itu. Apalagi semua mahasiswa masih lama. Jadi kalau bicara siap, kita mesti katakan setiap saat kita harus siap. Amin. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari tema ini maka kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 berkata demikian. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini ayat firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Saudara yang kekasih, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6, itu sudah dihotbahkan. Paulus menjelaskan bahwa saat kematiannya sudah dekat. Saat kematiannya sudah dekat. Sekarang sebelum saat kematian itu tiba, Paulus melihat ke belakang di masa pelayanannya yang kurang lebih selama
selama 30 tahun lamanya. Dan sebelum saat kematian itu tiba, Paulus mengemukakan beberapa pernyataan tentang hidup dan pelayanannya yang dia lakukan kepada Tuhan. Pernyataan tentang hidup dan pelayanannya itu dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saudara yang kekasih, dari ayat 7 dan 8 kita akan lihat beberapa pernyataan Paulus yang menyangkut hidup dan pelayanannya yang dia laksanakan selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Di dalam ayat yang ke-7 ada 3 pernyataan Paulus tentang hidup dan pelayanannya di akhir kehidupannya sebelum Tuhan panggil dia pulang. Pernyataan pertama yang Paulus katakan di situ, aku telah baik. Aku telah mengakhiri pertandinganku yang baik. Kata mengakhiri itu bisa diterjemahkan dengan kata menyelesaikan. Kata pertandingan itu menunjukkan kepada perlombaan yang menuntut pengerahan tenaga untuk berlomba mencapai garis akhir. Sedangkan kata baik itu bisa diterjemahkan dengan cantik dan indah. Jadi kalau Paulus katakan aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, itu berarti Paulus telah menyelesaikan, itu berarti Paulus telah menyelesaikan perlombaannya dengan cantik dan indah. Dia telah menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan Tuhan kepadanya dengan bisa baik tetapi juga cantik atau indah di mata Tuhan. Paulus menggambarkan pelayanan pekerjaan Tuhan itu seperti orang yang sedang berlomba. Sehingga kalau saudara membaca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5, Paulus katakan bahwa untuk memperoleh mahkota, seorang pelayan Tuhan harus menjadi seorang olahragawan yang bertanding menurut peraturan olahraga. Di sini Paulus jelaskan buat kita saudara bahwa untuk memperoleh mahkota maka dia harus menjadi seorang olahragawan yang berlomba menurut peraturan yang berlaku. Paulus sejak bertobat dan menyerahkan diri melayani Tuhan yang dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal 9, kita melihat di sana bahwa Paulus masuk ke dalam gelanggang perlombaan. Di dalam gelanggang perlombaan untuk mencapai garis akhir itu, saudara yang kekasih, Paulus dalam pelayanannya dia mengalami banyak hal silih berganti. Dia mengalami apa yang dikatakan kesenangan. Dia mengalami apa itu kesusahan, penderitaan, bahaya maut, bahkan kematian menantikan dia. Tetapi
pada akhirnya, sesudah melewati semua hal yang berat itu, Paulus katakan, aku telah menyelesaikan perlombaan itu, pertandingan itu dengan baik, atau menyelesaikannya dengan cantik dan indah kepada Tuhan. Saudara, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang besar, dia tidak takut mati. Karena dia dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa dia sudah mencapai tujuan Tuhan dalam pelayanannya di dunia ini. Hidup dan pelayanannya yang adalah sebuah pertandingan, sekarang sudah mencapai garis finish. Pertandingan yang baik berarti kita harus bertanding dengan sekuat tenaga dan tidak boleh menyerah sebelum kita menjadi pemenang. Sekali lagi, kemenangan. Amin. Amin. Pernyataan kedua, Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir. Kata yang dipakai untuk garis akhir diterjemahkan dengan arti mengakhiri atau menyelesaikannya. Jadi kalau Paulus katakan aku telah mencapai garis akhir, itu berarti Paulus telah mengakhiri atau menyelesaikan semua pertandingan itu dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih, beberapa tahun sebelum Paulus membuat pernyataan di dalam 2 Timotius ini, Paulus pernah berkata demikian, aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu terdapat dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Paulus siap membayar harga berapa besarnya, termasuk mengorbankan nyawa sekalipun, asal saja dia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kepada Timotius dan untuk kita semua, bahwa untuk mencapai garis akhir atau menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saudara dan saya, kita harus siap membayar harga berapa besar pun kita harus siap membayarnya. Seperti kata Paulus tadi, dia siap membayar berapa besar harganya, termasuk hidupnya, nyawanya, dia persembahkan untuk pelayanan itu. Yang ketiga, saudara yang kekasih, pernyataan Paulus yang ketiga, yaitu aku telah memelihara iman. Memelihara bisa berarti menjaga atau mempertahankan. Memelihara iman, itu berarti Paulus telah menjaga dan mempertahankan iman atau kesetiaannya di dalam mengiring dan melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam pelayanan saudara, Paulus mengalami banyak hal. Penderitaan, dipenjarakan,
diancam mau dibunuh dan sebagainya. Semua hal yang Paulus hadapi di dalam pelayanan bisa membuat iman Paulus bisa menjadi goyah. Bisa menyebabkan Paulus meragukan Tuhan yang berjanji menyertai dia dalam pelayanan. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita dalam pernyataan ini. Paulus berkata, aku sampai akhir hidupku, aku tetap mempertahankan, tetap menjaga, tetap memelihara imanku kepada Tuhan. Aku tetap menjaga, memelihara kesetiaanku kepada Tuhan di dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saudara, kita juga harus seperti Paulus. Harus mempertahankan, harus menjaga, harus memelihara iman kita. Dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, saudara. Banyak hal membuat kita punya iman bisa goyah. Kita berjerih payah, berlelah, melayani dengan luar biasa. Yang kita alami lebih banyak kesusahan dan penderitaan daripada kesenangan. Orang yang tidak terlibat dalam pelayanan dan semua, mereka lebih mengalami apa yang dikatakan kesenangan. Menghadapi kenyataan itu bisa membuat kita punya iman goyah. Tetapi mari kita belajar kepada Paulus. Apapun yang kita hadapi, kesenangan, kesusahan, penderitaan, apa saja, mari kita percaya bahwa Tuhan ada dengan kita. Amin. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan ada dengan kita. Tuhan akan pelihara kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut kita lihat. Setelah 3 pernyataan yang Paulus katakan dalam ayat 7. Maka ada pernyataan yang terakhir yang Paulus kemukakan. Yaitu pernyataan tentang tersedianya mahkota kebenaran baginya di dalam ayat yang ke-18. Yang pertama kita lihat bahwa tersedianya mahkota kemuliaan itu bagi Paulus pribadi. Dia katakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota bisa dalam terjemahan lain itu adalah mahkota atau kerangan bunga. Bisa juga bersifat hadiah, penghormatan. Secara literal kata mahkota itu seringkali digunakan dalam konteks penghargaan dan kemenangan. Dan segala sesuatu karena Kristus. Paulus berkata, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Oleh karena itu, Dia lebih mulia. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi pasal 3 ayat yang ke-5. Sekalipun dia kehilangan segala sesuatu,
Tetapi Paulus memiliki keyakinan bahwa Tuhan ada sediakan bagi dia mahkota kemuliaan. Mahkota itu akan dikurniakan Tuhan kepadanya oleh Allah sebagai hakim yang adil pada waktu kedatangannya. Mahkota sebagai hadiah, tanda penghargaan, tanda penghormatan, dan tanda kemenangan bagi hambanya yang setia dan mencapai garis akhir pertandingannya bagi Tuhan. Sekali lagi saya katakan ini. Mahkota itu sebagai hadiah, tanda penghargaan, tanda penghormatan, tanda kemenangan bagi hambanya yang setia dan mencapai garis akhir pertandingannya bagi Tuhan. Mahkota yang disediakan itu disebut mahkota kebenaran. Karena mahkota itu akan menjadi balasan atas segala kerja keras, penderitaan, pengorbanan, bahkan nyawa yang dipertaruhkan. Mahkota itu terlalu indah untuk membalas segala pelayanan yang sudah kita lakukan bagi Tuhan selama kita ada di dunia ini. Mahkota kebenaran akan diterima sebagai kemuliaan dan sukacita, akan membalas dengan limpah segala pengorbanan kita dalam pelayanan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus di akhir hidup itu setelah dia melakukan segala sesuatu, dia meyakini untuk hidupnya dan akhir pelayanannya bahwa Tuhan ada sediakan bagi dia mahkota. Mahkota itu lebih berharga daripada segala hal yang dia sudah korbankan bagi Tuhan. Kiranya ini juga menjadi keyakinan saudara dan keyakinan saya. Untuk pelayanan kita banyak berkorban. Untuk pelayanan kita banyak penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Tuhan sediakan bagi saudara dan saya mahkota kebenaran itu. Amin. Dan Tuhan sediakan itu. Saudara yang kekasih. Tapi selanjutnya Paulus katakan bahwa mahkota itu bukan hanya bagi dia pribadi yang akan mengakhiri hidupnya di dunia ini. Tetapi mahkota itu juga disediakan dan akan diberikan Tuhan kepada semua orang yang sudah percaya, yang sungguh-sungguh terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang mau berkorban, mau menderita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan juga sediakan mahkota itu bagi mereka. Kata merindukan itu bisa diterjemahkan dengan kata mengasihi. Tuhan menyediakan mahkota itu juga buat mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan punya pekerjaan dan mau melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua bersiap menyambut janji kekekalan itu. Amin. Mari kita bersiap menyambut kekekalan itu.
dengan melayani seperti Paulus, yaitu melayani dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, siap menderita, rela berkorban, dan setia sampai akhir pelayanan. Sehingga kita bisa membuat pernyataan seperti Paulus, yaitu aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, cantik, dan indah. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menyelesaikan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Aku telah memelihara iman. Aku telah menjaga dan mempertahankan iman. Walaupun banyak hal yang saya hadapi di dalam hidup saya. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran sebagai tanda penghargaan dan penghormatan dan kemenangan yang kita capai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi mahkota itu juga tersedia bagi semua orang yang merindukan, merindukan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua yang tidak akan lama lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman ini untuk kita betul-betul katakan, Tuhan, saya siap menyambut janji kekal-kalanmu itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan teguhkan kami, Tuhan kuatkan kami dengan firman ini, supaya kami semua dalam menantikan kedatangan Tuhan, kami mau melaksanakan Tuhan punya tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan sampai akhir hidup kami, sampai kami bertemu dengan Tuhan dan menerima mahkota yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa. Inilah firman, teguhkan kami, kuatkan kami dengan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Mega untuk lanjutkan ibadah pagi hari. Baiklah, tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini MTH. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk siap masuk di dalam perjamuannya yang kudus. Bersama-sama memasuki acara perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya mengundang kepada para pelayan perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Perjamuan kudus ini adalah peringatan tentang pengorbanan dan kasih Tuhan bagi manusia, bagi engkau dan saya. Peringatan perjamuan kudus ini bukan diikuti sebagai sebuah rutinitas dan tradisi saja, tapi hendaklah perjamuan kudus ini kita ikuti sebagai bentuk syukur kita dan penghormatan kita, menghargai pengorbanan yang besar kepada kita. Karena itu saudaraku, biarlah ketika kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita bersama-sama mau melihat diri kita masing-masing. Kita menguji diri kita masing-masing. Perjamuan kudus ini ditujukan kepada setiap orang, siapa saja yang mengakui percaya kepada Yesus dan secara aturan gerejawi telah mengikuti CD atau baptisan. Perjamuan kudus ini dipersilahkan bagi mereka. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum dan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Waktu ini saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala. Kita bersyukur untuk kesempatan dan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Tuhan, ampuni kami ketika Engkau dapati ada sesuatu yang belum benar di hadapan-Mu, dan layakkan kami pagi ini untuk boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu sebagai peringatan pengorbanan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami diizinkan Tuhan untuk mengikutinya, mengingat pengorbanan-Mu yang besar yang menyelamatkan kami, bahkan panggilan-Mu yang lebih khusus bagi kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Dan biarlah kesempatan ini membawa hati kami lebih sungguh di dalam kesetiaan kami untuk menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Roti dan anggur akan dibagikan di antara kita semua oleh para pelayan. Karena itu, saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri dengan memuji Tuhan yang akan dipandu oleh WL. Dan ketika lagu dinyanyikan di tengah-tengah kita, kita sama-sama untuk boleh mengambil roti dan anggur yang disediakan untuk kita. Mari saya persilahkan. Ingin berhenti
kesempatan ini dan belum mendapatkan? Baik, terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengangkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama. Kita mengangkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau saja Allah kami, Allah yang kami sapa dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang telah menyatakan dirimu bagi kami manusia dan memberikan nyawamu bagi kami. Tubuhmu tertumpah untuk kami, darahmu yang tercurah dan tubuhmu yang tercabik itu mengorbankan kasihmu yang besar untuk kami supaya kami diselamatkan. Dan dengan peringatan ini kami mau terus dibawa di dalam satu peringatan kepada Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan, sebagai hamba-hambamu, kami terus memberitakan kematian Kristus dan kebangkitannya, supaya dunia tahu dan mengenal siapa Engkau. Karena itu Tuhan, bawa kami dan pakai kami anak-anak-Mu ini untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia sampai akhir menantikan kedatangan Tuhan. Ini doa dan syukur kami Bapa. Kami memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali, perjamuan kudus telah selesai. Bersama-sama kita akan mendengarkan warta kapel. Dipersilahkan.
Shalom Jemaat Kapel, puji Tuhan kita bersyukur kita boleh tiba di ibadah kita yang terakhir pada semester ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Buje Setu Humuri MTH yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, serta kepada Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini MTH yang boleh memimpin kita pada perjamuan pada hari ini, serta para pelayan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah pengumuman yang kami sampaikan bagi kita semua. Nah teman-teman, kita sudah berada di akhir semester loh. Apakah kita semua sudah menyelesaikan tugas dan belajar? Jangan lupa ya, kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ujian dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni 2025 dan dilanjutkan pada tanggal 9 Juni 2025. Oh iya teman-teman, pada hari Jumat 6 Juni 2025 kita akan libur bersama memperingati Hari Raya Idul Adha. Tunggu. Jangan lupa untuk segera menyelesaikan uang administrasi perkuliahan semester ini, baik itu uang kuliah dan uang makan. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk pengambilan kartu ujian. Yang akan meninggalkan ruang kabel terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu mahasiswa yang duduk di sebelah kanan, tengah, dan seterusnya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas semuanya. Semangat mengikuti ujian ya semua. Sampai ketemu di semester yang baru, oke? Yeay, selamat berlibur ya semuanya. Eits. Ingat ya yang pulang kampung, ingat balik kampus ya, oke? Ingat ya, untuk menanti kedatangan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya percaya kita semua berharap ada hasil yang baik di semester ini. Amin. Semua mengharapkan hasil yang baik, bukan? Ya, semua kita, dosen pun mengharapkan Anda berhasil. Karena itu mau menyampaikan terima kasih dan bersiap untuk menghadapi ujian pada semester ini. Saudara-saudara, saya mau menambahkan beberapa catatan saja untuk kita semua setelah pengumuman yang disampaikan tadi. Yang berikut, yang pertama adalah bagaimana saudara-saudara yang mau PKL mempersiapkan diri untuk mengikuti kuliah sebelum PKL. Jadi ada semester antara yang akan kita ikuti bersama-sama dan ini juga terbuka bagi saudara-saudara yang akan mengikuti kuliah antara bagi reguler. Ada beberapa mata kuliah yang akan dikeluarkan. Karena itu saudara-saudara yang mau mengikuti kuliah antara pada semester ini dipersilahkan untuk mendaftarkan ke bagian akademik dan keuangan tentunya. Karena itu kami berharap saudara-saudara boleh memperhatikan. Yang berikutnya yang saya mau sampaikan adalah tentang libur, bahwa libur kita sampai bulan Juli, tetapi tanggal 4 sampai 15 Agustus kita semua akan registrasi untuk tahun ajaran baru. Jadi untuk Agustus tanggal 4 sampai 15 ada registrasi bagi semua yang akan melanjutkan pendidikan. Kecuali yang mau wisuda, tidak usah registrasi lagi. Yang berikutnya untuk kuliah kita akan mulai kuliah kita. Secara resmi tanggal 1 itu kuliah umum, tetapi ada kuliah umum yang sebelum kuliah yaitu tanggal 25 Agustus. Karena itu kita semua sudah hadir waktu registrasi dan seterusnya mempersiapkan dan memperbaiki mata kuliah. Setelah itu tanggal 25 Agustus kita akan sama-sama mengikuti kuliah umum bersama. Saudara-saudara, hal yang berikut untuk kita semua ketahui bahwa tanggal 30 Juni ada yudisium bagi calon wisudawan. Itu yudisium akan yudisium dan akan diwisuda pada tanggal 12 Juli. Ada begitu banyak kegiatan kita yang padat. Karena itu saudara-saudara
yang terus mengikuti, baik yang mau PKL maupun yang mau wisuda, tentu saudara-saudara akan lebih banyak stay di kampus. Sementara yang belum mau PKL, saudara boleh menikmati waktu libur yang cukup panjang. Karena itu saya mau menyampaikan selamat berlibur bagi saudara-saudara semua yang akan menjalani liburan. Tetapi jangan lupa ingat catatan pesan dari ketua pada hari Senin yang lalu. Tolong saudara libur, tapi jangan lupa usahakan bisa bawa 1 calon mahasiswa baru lagi ke kampus kita. Oke? Yang mau libur ke kampung jangan lupa bawa orang yang baru lagi, supaya kita akan melihat bagaimana mahasiswa baru kita bertambah. Dan untuk penerimaan maba itu mulai 1 Maret sudah lewat sampai tanggal 6 Juli penerimaan maba, karena tanggal 14 Juli akan ada tes maba. Jadi bisa disampaikan ini menjadi pengumuman bagi kita semua. Kami juga mau menyampaikan kepada para dosen yang telah mengajar pada semester ini, kami mau menyampaikan terima kasih banyak untuk lelah kita semua membekali dan menolong semua mahasiswa untuk dipersiapkan menjadi mahasiswa. Kami mau menyampaikan selamat libur juga bagi Bapak Ibu dosen yang akan menikmati libur bersama keluarga, dan juga kepada mahasiswa yang akan berlibur. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang boleh menjalani semester ini, kita semua dosen dan karyawan serta mahasiswa sepanjang semester ini, dan secara khusus juga kepada para pelayan pagi hari ini yang boleh melayani Tuhan. Saya mau menyampaikan terima kasih banyak untuk pelayanan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi jemaat Kapel. Ya, sekedar memperjelas informasi yang kami sampaikan di grup tadi malam, bahwa besok kita akan mengadakan kerja bakti massal. Jadi tentu ini berbeda dengan kerja bakti kita yang biasa kita laksanakan setiap minggunya atau setiap harinya. Karena ini kerja bakti massal, jadi betul-betul kita akan lihat mana yang harus kita bersihkan. Yang mungkin kemarin-kemarin kita hanya sapu, mungkin di kerja bakti massal ini kita akan sikat begitu. Nah, kemudian jadwalnya akan kami bagikan paling lambat hari ini, dan tentu besok yang diharapkan adalah kerjasama kita semua. Contohnya kalau misalnya angkatan 22 misalnya di lapangan, tetapi kalau melihat angkatan lain. Pertandingan kita belum berakhir, ada pertandingan dalam waktu terdekat ini. Mulai hari Senin kita akan masuk di dalam ujian akhir semester. Persiapkan diri dengan baik. Dan ada satu frase dari bahasa Afrika Timur kalau saya tidak salah. Katanya adalah Hakuna Matata. Persiapkan diri dengan baik, tetap belajar. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan untuk doa berkat nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Setu Humuri, MTH. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kasih Tuhan Mengiringimu. Sayapnya melindungimu.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa sudah memberkati dan pimpin ibadah penutupan semester dari awal sampai selesainya, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kiranya semua yang kami buat untuk kemuliaan Tuhan, firman dapat meneguhkan kami semua dan mengambil bahagian dalam perjamuan, mengingatkan kami untuk terus memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih banyak Bapa. Memberkati kami semua yang sudah hadir. Berkati kami dalam sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Dan pada akhirnya kami mohon kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kami semua, mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Hakuna Matata, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri.